bikin video sendiri, tapi kita ngambil dari CNBC. Ya, kita akan saksikan bersama mengenai staking di cryptocurrency. Aset kripto belakangan semakin terkenal dan menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak menarik perhatian ya. Selain trading alias jual beli koin kripto, ternyata ada salah satu cara lagi nih yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan passive income dari aset kripto ini, yaitu dengan melakukan staking koin. Bahkan staking koin ini sangat mirip loh dengan deposito dan reksadana, cukup hold koin dan kita bisa dapat bunga setiap harinya. Nah, bagaimana sih cara melakukannya agar kita ini bisa mendapat atau mencapai kemerdekaan finansial sampai pensiun dini lewat crypto staking ini? Kalau buat Anda yang sudah lama terjun di dunia kripto mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah staking ini. Tapi untuk sebagian lainnya yang masih pemula pasti penasaran, apa sih crypto staking ini dan apa aja yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan kalau kita mau melakukan staking. Nah, kita akan membahasnya bersama. Kita mulai dulu dari yang paling sederhana ya, apa itu crypto staking? Jadi secara sederhana, staking ini sebetulnya mirip dengan penambangan koin ya, yaitu suatu proses untuk memvalidasi transaksi atau segala aktivitas yang terjadi di sistem blockchain dengan cara mengunci jenis kripto yang kita memiliki. Nah, kalau kita berhasil melakukannya, maka kita akan mendapatkan reward alias imbalan. Nah, proses staking koin ini erat kaitannya dengan istilah mekanisme konsensus ya, proof of stake atau POS dan delegated proof of stake atau DPoS. Nah, dan ada beberapa juga mekanisme konsensus lain dari aset kripto tertentu. Dengan mekanisme konsensus ini, maka proses validasi tadi, validasi transaksi itu jadi lebih hemat energi, sehingga ketika kita melakukan staking tadi, maka atas aset kripto tertentu secara langsung kita berpartisipasi nih, membuat blockchain itu jadi lebih aman dan lebih efisien. Oke ya, jadi itu penjelasannya. Jadi mirip deposito ya rekan-rekan ya. Jadi mirip deposito, tinggal kita staking aja, ditambahkan seperti itu, dan kita akan dapat imbalan. Nah, di ETF sendiri ada tiga pilihan. Jadi kalau ibaratnya rekan-rekan datang ke bank nih ya, Pak, mau depositonya yang berapa lama gitu kan? 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun itu biasanya ya. Nah, kalau di sini berarti sama. Kalau Anda mau masuk ke 12 ini, mau staking, mau pilih yang mana nih? Ya, mau yang fleksibel, berarti kapan aja bisa diambil. Nggak dikunci ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua 3 bulan di lock. Ya. Nah, yang fleksibel itu rewardnya 2% per minggu. Ya, tapi bisa diambil rewardnya kapan Pak? Setiap hari bisa. Ya, beda dengan kayak deposito. Deposito nanti diambilnya kan bulanan. Ini bukan. Saya mute ya. Yang baru masuk boleh di mute dulu. Kemudian yang lock 3 bulan ini 3% per minggu. Ya. Kemudian yang 3% per minggu dapatnya juga setiap maksudnya bisa diklaimnya setiap hari. Ya. Nilainya 3% per minggu dari modal yang Anda simpan. Berikutnya lock 6 bulan, ini 4% per minggu. Ya, lumayan besar. Jadi sebulan tuh 16%. Ya, kalau saya pilihnya 4% dong. Ya. Jadi dapatnya lebih banyak. Berarti ini tahunannya 192%. Dan ini halving setiap 3 juta 12 keluar dari pool staking. Jadi tiap ada yang klaim, kalau totalnya udah 3 juta, maka ini akan menurun jadi setengahnya. Sama seperti halnya yang di awal saya jelaskan mekanisme mengenai halving Bitcoin. Jadi Bitcoin dulu ketika pertama kali ditambang, itu sekali jalan per 10 menit Bitcoin ada 50 yang dibagi. Nah, setelah sekian banyak, itu makin rumit konfigurasinya. Jadi akan ada halving. Dari yang 50 akan jadi 25, udah berapa kali halving ya? 3 kali ya? 25, 12,5, terakhir tuh 6,25. Tahun depan, itu per 10 menit paling keluar cuma 3 Bitcoin. Jadi makin lama makin rumit, makin susah. Sama, di Trust juga seperti itu. Jadi, Pak, ini apa nggak bubble nanti kebanyakan banjir? Nggak. Ada sistem mekanisme ini, dan ini ada di dalam kontrak, di dalam smart contract. Jadi, kalau rekan-rekan tadi lihat, nambah terus poolnya, ya poolnya nambah. Tapi yang tercatat itu nanti yang keluar dari poolnya berapa nih? Ada pencatatan ya, berapa jumlah. Nah, setelah 3 juta, maka ini secara otomatis akan berkurang. Makanya buat rekan-rekan, kalau mau ngumpulin dari awal, yuk dari sekarang.
karena ini masih jor-joran, masih gede gitu ya. 4% per minggu berarti 16% sebulan. Next, kalau udah halving, ini tinggal 2% seminggu atau 8% per bulan, seperti itu. Oke, jadi mekanisme mirip seperti Bitcoin. Ethereum juga sekarang mengeluarkan ya, dan rekan-rekan kalau mau mining Ethereum itu sekarang udah bentuknya staking.